Kira-kira sebelum orang-orang mengenal yang namanya toilet atau WC umum gitu, orang-orang buang hajatnya gimana ya? Atau mau pup atau buang air kecil? Kayaknya kalau kebelet gitu langsung ke kali ya, atau gali lubang. Atau mungkin ada yang kayak pakai sistem yang namanya WC terbang. Mungkin kalian belum tahu yang namanya WC terbang. WC terbang tuh kayak sejenis dibungkus, kemudian di dalamnya kemudian diterbangin gitu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas yang namanya sejarah toilet di dunia. Gimana sih bisa ada yang namanya toilet jongkok, toilet duduk, toilet berdiri, atau mungkin nanti ada toilet tidur kali ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mohon untuk kalian membantu mengembangkan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, karena dengan satu subscribe dari kalian sangat-sangat berarti dan juga berharga bagi channel ini. Thank you udah subscribe dan juga langganan di channel ini ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya tentang sejarah adanya toilet di dunia. Kok bisa untuk bisa pup dan juga BAB. Di sini aku spill. Nah, berdasarkan literatur yang ada, sejarah pernah mengatakan bahwa sebenarnya toilet ini udah pernah dikenal di zaman Mesopotamia. Jadi peradaban Mesopotamia tuh bener-bener kayak udah keren banget di zaman dulu. Mereka udah mengenal yang namanya sistem toilet. Tapi orang-orang nggak menyebutnya dengan sistem toilet. Atau ketika orang mau bilang mau kemana, mau ke toilet, kayak gitu. Mungkin orang-orang masih bilang kayak mau kemana, mau buang hajat gitu. Nah, di zaman peradaban Mesopotamia kuno di 5000 tahun sebelum Masehi ini, orang-orang mengenal yang namanya sistem toilet tuh untuk kasta-kasta ke atas aja. Artinya orang-orang yang menengah ke bawah, mereka buang hajatnya mengkondisikan dengan sistem kekayaan mereka. Bisa gali lubang, kemudian di pasir, di parit, atau di mana aja. Nah, kalau di orang-orang kaya di zaman Mesopotamia, mereka tuh punya sejenis toilet mewah. Jadi mungkin kalau dibandingkan, lebih ngeri lagi toilet zaman dulu dibandingkan dengan toilet zaman sekarang. Di zaman Mesopotamia, toiletnya tuh berbentuk pispot. Pispot itu kayak sejenis wadah gitu, kayak baskom besar, orang ke dalamnya, kemudian ada pembantu atau budak yang bakal ngambil yang namanya hasil pup dari kalian, kemudian dibuang ke tempat yang lebih layak gitu. Nah, kebayang dong kalau misalnya jadi budak di zaman dulu tuh harus ngambil tuan kalian, orang kaya, dibuang ke parit-parit. Kita bisa ngelihat hasil dari mentega kuningnya. Oh my god, nggak bisa kebayang. Walaupun gitu, orang-orang budak ini tetap kayak dibayarnya mahal banget untuk ngebuang dari pup-pup orang kaya ini. Bisa dibilang bahwa orang-orang kaya tuh kalau pup ya di kamar, di tempat yang memang udah bisa ditandai gitu. Nggak kebayang gimana baunya ya. Nah, ternyata perkembangan toilet ini juga ada yang namanya sistem toilet yang sudah dikenal di zaman perkembangan Romawi kuno di tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, di saat itu tuh adanya sistem toilet ini tuh bener kayak udah ada perkembangan dari zaman Mesopotamia. Artinya apa? Orang-orang udah mengenal yang namanya sistem toilet baris. Lah, gimana ceritanya toilet baris? Jadi sistem toilet baris itu kayak sebuah ruang, kemudian ada kayak lubang panjang, orang-orang duduk kayak toilet jongkok sekarang ini. Hal ini tuh bener-bener kayak dilakukan bisa berinteraksi secara langsung, nggak ada sekat, nggak ada privasi di antara kita. Jadi orang-orang kalau mau beol pagi atau siang, atau mau gosip, atau mau bahas berita politik, sosial budaya dan sebagainya, di toilet jadi tempat favorit. Beda kalau sekarang kalau ngebahas sesuatu tuh di warung kopi. Tapi kalau zaman dulu tuh bener-bener kayak lo punya gosip apa hari ini, yuk kita bahas dan gibah di toilet. Nah, sambil kayaknya seru juga ya kalau misalnya sambil kemudian harus ngebahas sesuatu gosip, nggak kelar-kelar tuh Dan yang paling penting adalah di toilet kali ini tuh cara ceboknya gimana? Cara ceboknya tuh bener-bener kayak di luar nurul sekali. Sebelum adanya penemuan tisu kala itu, orang-orang kayak ada sebatang lidi kayak gini, kemudian di ujung lidinya tuh diikat sebuah gabus atau spoon atau pokoknya gitulah. Itu yang bikin kayak untuk mencuci dari kotoran-kotoran manusia saat itu. Jadi itu tuh dipakai secara bergantian. Agak kurang afdol juga sih ya. Habis dipakai cuci, kemudian pakai lagi sama orang lain. Perkembangan di abad ke-11, ternyata toilet-toilet itu makin menjadi sebuah perkembangan yang baru. Kayak kebutuhan hajat orang tuh udah nggak bisa dibendung lagi. Nah, di beberapa kerajaan utama di dunia, terutama di Eropa, orang-orang di beberapa kastil itu udah menggunakan yang namanya sistem toilet yang di atas sana nih. Ada kayak kecembung sedikit dari bangunan ya, itu toilet. Kemudian di bawah lubang itu ada kayak sejenis penampungan untuk dari para ratu-ratu. Nah, budak-budak nih atau orang-orang pembantu istana kemudian menyingkirkan itu
kalau udah penuh gitu, kayak safety tank gitu. Ini tuh kayak sebuah atraksi nggak sih, kalau misalnya ada kastil nih di sana, di ujung sana, kita bisa ngelihat kalau orang lagi jatuh ke bawah. Nah, sistem ini tuh ada kekurangan banget toiletnya. Karena kenapa? Karena memang sudah ada yang namanya kayak sejenis terowongan di bawah. Jadi sering digunakan sebagai tempat untuk musuh-musuh menyelinap ke dalam sebuah kastil. Jadi rasa kurang aman. Alhasil toiletnya tuh dirombak kembali untuk sistem yang lebih bagus lagi. Nah, perkembangan dunia di tahun 1971 ternyata di Inggris Raya atau di sekitaran negara Inggris udah ada yang namanya sistem rumah susun. Orang masyarakat di sana tuh tinggal di rumah yang bener-bener kayak rumah susun sekarang. Nah, karena memang toilet dulu toilet yang sudah agak sedikit fleksibel, toiletnya masih bisa dibawa-bawa gitu. Kemudian orang dalam baskom atau tempat gitu, nah mereka akan membuang ke bawah. Kebiasaan ini tuh bener-bener kayak jadi sebuah tren toilet yang ada di Eropa kala itu, termasuk Inggris. Nah, lama kelamaan orang-orang Inggris ini kan kalau misalnya mereka tinggal di lantai 13 kan capek turun ke bawah. Alhasil mereka tuh kayak mau fleksibel aja. Setelah mereka bungkus nya pakai plastik, kemudian mereka buang. Jadi siapa yang kena, katap orang lah, kesana sini lah. Nah, di sini tuh bener-bener kayak pemerintah prihatin banget sama kebiasaan orang-orang di sana. Gua pikir kayak cuma di Konoha aja kali ya yang kayak main WC terbang. Rupanya di Inggris juga ada dulu-dulu. Kerajaan Inggris tuh mengeluarkan kayak traktat gitu, peraturan bahwa siapapun yang ketahuan untuk buang hajat semena-mena di atas atap orang alias sebutan WC terbang, maka akan dikenakan denda dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Nah, alhasil ini tuh peraturan kayak nggak digubris sama sekali sama masyarakat. Alhasil yang menghentikan dari kebiasaan ini adalah terjadinya wabah pers, penyakit kulit gitu, tercemar lingkungan dari beberapa Inggris dan menjadi salah satu penyakit paling serius yang ada di perkembangan abad dulu. Dari sinilah hasil evaluasi dimunculkannya ada kayak toilet yang berbentuk safety tank, kemudian toilet jongkok dan sebagainya. Dari sinilah inovasi-inovasi toilet yang kita rasakan saat ini tuh terus bermunculan dengan beberapa inovasi yang keren. Itulah sejarah singkat dari toilet. Kalian pernah mengenal sejarah dari toilet? Coba komen di bawah. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya ya. Thank you.